Ya, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Jerman, selamat pagi waktu Indonesia, teman-teman. Selamat datang kembali di kelas Fisika Gelombang pekan ke-13 bersama saya. Di hari ini, selama 1 jam 50 menit ke depan, insya Allah, kita akan belajar tentang analisis data gelombang dan filtering sinyal. Satu hal yang ingin saya ingatkan teman-teman di sini bahwa mulai di pekan ke-13, 14, dan 15 nanti akan cukup banyak data-data yang bersifat simulasi, akan cukup banyak data-data yang bersifat pengolahan data, dan akan cukup banyak informasi-informasi yang bersifat hasil dari pengolahan di aplikasi. Aplikasi tersebut bernama MATLAB, teman-teman. Jadi mohon bantuannya apabila ternyata Anda belum pernah memegang MATLAB sebelumnya, saya encourage Anda untuk segera install dan juga segera cek aplikasi tersebut. Nah, kalau ternyata memang ingin menggunakan yang open source, bisa nanti di Linux menggunakan Octave ataupun beberapa aplikasi pengganti lainnya. Nah, harapannya teman-teman, dengan menggunakan aplikasi tersebut, kalian jadi punya feeling atau jadi bisa belajar tentang bagaimana data-data daripada fisika gelombang ini, khususnya yang berkaitan dengan ilmu geomatika, itu bisa disimulasikan serta proses-prosesnya. Satu informasi tambahan, teman-teman, analisis data gelombang dan filtering sinyal yang akan kita berikan di hari ini berfokus kepada satu asumsi bahwa data yang kita punya bersifat digital. Saya ulangi ya teman-teman, data yang kita punya bersifat digital. Apakah berarti bisa dilakukan di informasi yang bersifat analog, Pak? Jawabannya adalah bisa, tetapi karena kondisi kita sekarang dan juga beberapa informasi yang saya dapat dari laboratorium fisika ataupun kondisi di teknik geomatika mengharuskan kita untuk memberikan informasi tentang gelombang data gelombang dan filteringnya ini dalam konteks digital bukan dalam konteks analog. Kenapa saya harus menyampaikan ini, teman-teman? Karena nanti mungkin ketika Anda coba cari di internet, ketika cari di internet filtering sinyal atau analisis data gelombang, kalian akan kebanyakan menemukan resource yang bersifat analog, yang mana bukan berarti tidak relevan dengan materi kita hari ini, tetapi mungkin juga kalian akan sedikit bingung karena ada beberapa hal yang serupa tetapi tidak sama antara sistem di analog ketika kita lempar atau ketika kita menyeberang ke sistem digital seperti yang akan kita pelajari hari ini. Itu adalah awalan singkat, teman-teman. Semoga nanti bisa kita diskusi dengan baik ya. Seperti biasa, apabila nanti ada yang mau ditanya, silahkan langsung ditanya. Dan ketika giliran saya yang bertanya dan ada teman-teman yang berkenan serta bisa membantu saya untuk menjawab, as usual nanti akan ada juga beberapa apresiasi yang saya harap bisa menjadi pembelajaran buat kalian kalau kelas itu perlu hidup. Langsung teman-teman kita mulai dengan satu slide singkat yaitu outline dari materi kita hari ini. Jadi di hari ini teman-teman saya akan mencoba untuk memberikan sedikit pendahuluan yang tadi sudah saya kasih beberapa disclaimer dan juga keterkaitannya dengan minggu ke-11 dan minggu ke-12. Dan setelah itu saya akan memberikan penjelasan tentang apa sih yang namanya domain waktu atau bukan satuan waktu tetapi lebih ke gelombang ketika kita lihat terhadap waktu. Nanti juga saya mengenalkan satu domain atau satu apa namanya skala baru yaitu domain frekuensi. Lalu ditambah dengan sampling dan Nyquist. Ini dua istilah yang tidak bisa dipisahkan dari fisika gelombang khususnya kalau kita bicara analisis gelombang itu sendiri dan juga analisis yang bersifat digital. Selain itu, saya juga akan mengajari singkat tentang FFT dan frekuensi response filter. Sedikit disclaimer teman-teman bahwa di minggu lalu ketika saya membuat materi ini dan melakukan finalisasi dengan tim teaching, ada beberapa komentar, sebenarnya bukan dari tim teaching, tapi dari Bapak Ibu dosen yang lain ketika saya coba lempar pertanyaannya, apakah FFT terlalu berat untuk anak-anak mahasiswa semester 2? Dan jawabannya memang banyak yang bilang masih terlalu berat, tetapi mau saya titik beratkan di sini teman-teman, bahwa kita tidak belajar, belum lebih tepatnya, kita belum belajar tentang
definisi matematisnya. Saya tetap akan berikan definisi singkat secara matematisnya satu eh, equation atau satu rumus yang memang sangat dasar. Jadi nggak perlu takut meledak kepalanya gara-gara tiba-tiba dicekoi oleh rumus yang sangat sulit. Sebenarnya tidak sulit, tapi apa namanya yang ingin saya titik beratkan di sini adalah konsepnya. Karena FFT ini diperlukan ketika kita ingin mengubah satu domain ke domain yang lain. Sedikit disclaimer saja. Selanjutnya, selain FFT, saya juga akan menjelaskan tentang frekuensi response filter yang sangat penting ketika nanti kita belajar ke bagian bawahnya, yaitu low pass, high pass, smoothing, dan filtering, beserta dengan workflow-nya. Dan terakhir, akan ada aplikasi di bidang geomatika yang contohnya akan saya berikan di MATLAB secara langsung, lalu akan ada tugas, dan kita tutup dengan satu exit ticket seperti sesi tanya jawab dan semoga bisa nanti waktunya cukup untuk sampai di exit ticket tersebut teman-teman. As usual ya. Nah, pertama-tama mari kita lanjut dengan pertanyaan pendahuluan. Bentar teman-teman ya. Ya, tentu kalian masih ingat teman-teman dengan materi yang sudah kita pelajari dari pekan ke-1 bahkan sampai ke pekan ke-12 minggu lalu. Nah, dari pekan ke-1 sampai pekan ke-12, kita belajar tidak cuma tentang konsep dari fisika gelombang ataupun gelombang itu sendiri, tetapi khususnya di pekan ke-11 dan pekan ke-12 kita mulai masuk kepada contoh-contoh dari gelombangnya dari berbagai jenis teman-teman ya. Baik gelombang yang kita sebut sebagai gelombang mekanik ataupun non-mekanik, dan juga ketika kita bicara gelombang yang bergerak di medium fluida ataupun non-fluida. Nah sekarang saya punya satu pertanyaan singkat teman-teman. Dari semua informasi tentang gelombang tersebut, tentunya kita harus berasumsi bahwa gelombangnya akan direkam oleh sebuah alat atau sebuah sensor. Tidak mungkin gelombang ini, banyak sekali gelombang yang ada di dunia ini tentunya, tetapi gelombang ini tidak akan ada datanya kalau tidak kita tangkap dalam sebuah sensor. Pertanyaan pertama, teman-teman, cara sederhana saja. Menurut kalian, data-data yang sudah direkam oleh sensor ini bisa langsung dipakai nggak sih? Bisa langsung dianalisis nggak sih? Saya ulangi teman-teman ya, data gelombang yang ditangkap oleh sensor, karena asumsinya kalau nggak ditangkap sensor, nggak akan ada gelombang yang bisa kita rekam. Itu bisa langsung dianalisis atau bisa langsung kita pakai sesuai kebutuhan kita nggak teman-teman? Mungkin ada yang bisa mau bantu jawab, boleh sekali, iya atau tidak. Kalau iya alasannya apa, kalau tidak alasannya apa. Silakan teman-teman, ada yang mau bantu saya untuk menjawab? Boleh banget. Tidak keluar ya. Share screen-nya, saya resume lagi, please. Halo? Kenapa data gelombang, atau sorry kok kenapa? Apakah data gelombang yang direkam di sebuah sensor itu bisa langsung dipakai atau tidak? Karena tidak ada yang menjawab, nggak apa-apa, saya jawab sendiri. Sedih sebenarnya, tapi ya udah. Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui sama-sama bahwa kalau kita belajar fisika, kita selalu belajar dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi ideal, dan yang kedua adalah kondisi nyata. Ketika kita bicara kondisi ideal, maka seringkali kita bermain banyak asumsi di dalamnya. Seperti contoh, kalau misal kita, kalian pasti ingat di masa-masa SMA, kalian belajar sebuah mesin uap bernama mesin Carnot ya atau Carnot bacanya, yang mana dia memiliki asumsi tidak ada loss atau tidak ada
kehilangan energi daripada si mesin itu. Dia adalah mesin sempurna yang mana kalau inputnya 100, keluarnya juga 100 dalam bentuk energi lain. Padahal ternyata kalau di dunia nyata tidak mungkin begitu. Karena ada beberapa efek-efek seperti contoh ketika energi itu berjalan ke sebuah mesin, maka ada beberapa energi yang berubah menjadi energi panas, itu jadi loss. Ada juga energi yang berubah menjadi energi gerak, yang mana energi gerak ini mengalami gesekan atau hambatan, yang itu juga akan mengalami loss, serta beberapa loss-loss yang lain, sehingga ketika data awalnya masuk 100, keluarnya bisa jadi cuma 70 atau 65, atau bahkan mungkin lebih kecil. Yang itu sering disebut sebagai efisiensi mesin. Nah, di dalam konteks fisika gelombang, itu juga mengalami itu, teman-teman. Artinya, seperti yang sudah kita pelajari di beberapa minggu yang lalu, ketika gelombang itu melewati sebuah medium dan juga melewati batas antar medium ataupun pergerakan-pergerakan daripada gelombang lainnya, ada banyak sekali interaksi dan juga pergerakan yang terjadi antara gelombang dengan medium ataupun non-medium dan batasan-batasan itu. Sehingga efeknya apa, teman-teman? Efeknya adalah bisa jadi data yang kita terima di dalam sebuah sensor dari sebuah gelombang itu sendiri itu tidak sesuai dengan harapan atau asumsi kita terhadap si gelombangnya itu. Artinya, ketika kita punya data nih, kita harus melakukan sebuah proses yang saya sering sebut sebagai pre-processing terlebih dahulu. Atau kita harus siapkan terlebih dahulu datanya agar sesuai dengan asumsi yang kita punya, agar nanti bisa dianalisis. Saya ulangi teman-teman ya. Ketika di lapangan, kita seringkali menerima data yang sebetulnya kondisinya itu belum optimal atau belum maksimal. Sehingga kita perlu melakukan pre-processing atau persiapan terhadap data-data itu agar data tersebut bisa kita analisis dengan baik. Nah, itu adalah sebuah pertanyaan singkat yang sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan di hari ini, bahwa ketika kita punya data gelombang yang tidak sesuai dengan keinginan kita kan tadi ya saya sudah sampaikan harus olah dia terlebih dahulu, yang sering kita sebut sebagai pre-processing. Apa sih tujuannya pre-processing itu? Seperti yang saya tulis di pertanyaan pemantik nomor 2, teman-teman, agar kita nanti bisa memisahkan mana yang sebenarnya sinyal yang ingin kita ambil, mana yang sebetulnya adalah gangguan, mana yang sebetulnya adalah drift atau ketidakmampuan daripada pembangkit sinyalnya untuk memiliki sinyal yang konsisten, dan terakhir adalah outlier, sesuatu yang sering kita sebut kalau di bahasa matematika pencilan atau data yang ekstrim, baik itu di atas ataupun di bawah grafiknya. Artinya teman-teman, ketika kita menerima sinyal, sebenarnya sinyal ini itu bukanlah sinyal yang 100% kita inginkan. Ada gangguannya, ada kesalahannya, ada keburukan dari sensornya, dan sebagainya. Maka kita perlu melakukan pre-processing untuk memisahkan kesemuanya itu. Dan insya Allah di hari ini kita akan belajar itu sebenarnya teman-teman. Di pertanyaan pemantik saya juga tambahkan kenapa atau kapan low pass lebih tepat daripada high pass. Dan kalian coba tolong ingat pertanyaan ini karena nanti di akhir ketika sudah saya jelaskan apa itu low pass dan apa itu high pass serta tujuan masing-masingnya, kalian nanti bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ketika tadi ditanya ya, atau ketika tadi sudah saya sampaikan bahwa data itu tidak ideal. Data itu bisa jadi banyak hal yang terjadi di dalamnya, sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di pekan-pekan sebelumnya. Artinya, pertemuan pekan ini itu tidak bisa tentu dipisahkan dari informasi pekan-pekan sebelumnya. Wabil khusus teman-teman, ketika kita coba lihat di minggu ke-11 dan minggu ke-12, ikatannya akan lebih erat lagi. Kenapa? Karena di minggu ke-11 kalian belajar kemarin tentang gelombang mekanik dan gelombang non-mekanik. Tidak cuma itu, kalian di situ juga kita ajarkan bagaimana cara membaca grafik. Ya kan? Yang mana akan ada sumbu X atau sumbu posisi, ada juga terhadap sumbu waktu.
Tidak cuma itu, gara-gara Anda bisa tahu sumbu X dan sumbu waktu, Anda bisa membedakan mana yang ini adalah perioda, yaitu berarti terhadap waktu, dan mana yang adalah panjang gelombang atau lambda, yang mana terhadap sumbu X. Dan juga interpretasi grafiknya. Kemarin sudah saya jelaskan di minggu ke-11. Kalau ada yang ingin lebih lanjut lagi, bisa langsung ditonton lagi video kuliah kita bersama di YouTube saya. Nah, di minggu ke-12 alias minggu lalu, kita juga belajar bahwa ternyata ada beberapa medium yang mempengaruhi pergerakan daripada si gelombang itu sendiri. Dan di situ saya juga sudah kenalkan, tapi saya ingatkan lagi bahwa gelombang yang kita bahas di sini itu ada 3 jenis ya, ada transversal, ada longitudinal, dan ada gelombang permukaan atau surface wave. Nah, di minggu ini teman-teman, kita akan mencoba seperti yang tadi saya sampaikan di awal sebagai disclaimer juga, bahwa kita tidak lagi belajar secara strictly atau istilah secara terbatas di gelombang fisik saja, alias fenomena gelombang yang kita asumsikan kita dapatkan dari lapangan, tetapi betul-betul kita bermain dengan data yang ditangkap oleh sebuah sensor atau sebuah alat daripada fenomena-fenomena gelombang tersebut. Maksudnya teman-teman, selama ini dari minggu 1 sampai minggu ke-12, kita itu belajarnya secara teoretis saja. Kita belum belajar tentang sensor, kita belum belajar tentang bagaimana data itu ditangkap. Nah, mulai pekan ini sampai nanti pekan ke-15, kita fokusnya adalah, oke, dari kemarin kita sudah belajar konsepnya, sekarang kalau misal ini adalah alat, contoh gitu ya, ini kamera unyu anak saya. Nah, ini adalah alat untuk merekam gelombang tampak alias gelombang visible yang dipantulkan oleh benda-benda di sekeliling saya. Nah, ketika saya klik foto di sini, nah apa yang terjadi? Apa yang harus diolah? Apa yang harus dilakukan agar datanya bisa menjadi sesuatu yang meaningful dan bisa kita buat atau bisa kita pakai dengan baik. Nah, itu adalah informasi yang ingin saya sampaikan teman-teman. Bahwa di minggu ini kita tidak lagi berfokus pada ini loh ada gelombang visible, di sekitar kita ada banyak gelombang loh, tidak. Tapi bagaimana data atau gelombang itu direkam oleh sebuah sensor dan bagaimana kita bisa menyiapkan data di sensor ini itu bisa digunakan dengan baik. Inti kuliah hari ini teman-teman adalah filtering atau proses daripada persiapan data tadi itu bukan untuk mempercantik datanya atau misal contoh kalau gambar itu berarti seperti melakukan Photoshop untuk membuatnya jadi beauty filter atau yang lainnya begitu ya B612 kalau saya tidak salah ingat salah satu namanya. Tapi alasan utamanya adalah bahwa sinyal yang kita terima itu bisa jadi terganggu oleh banyak hal sehingga filtering itu digunakan untuk memisahkan komponen-komponen gangguan tersebut sehingga tersisa data yang kita butuhkan untuk kita olah atau kita pakai. Itu yang perlu diingat, teman-teman. Selanjutnya, mari kita next ke slide-nya. Jadi di hari ini, teman-teman, langsung saja ya, kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama adalah mahasiswa nanti dapat membaca gelombang dalam bentuk waktu ataupun time series. Mahasiswa juga akan bisa membaca gelombang dan membedakannya dalam domain atau satuan waktu dan domain atau satuan frekuensi. Harapan lainnya adalah kalian nanti bisa menjawab pertanyaan saya di awal tadi. Apa sih bedanya low pass dan high pass dan kapan kita perlu pakai low pass dan kapan kita perlu pakai high pass? Keduanya adalah filter. Filter nanti akan saya jelaskan maksudnya apa. Dan nanti di akhir kuliah saya harap kalian juga mampu menilai kualitas data sebelum dan sesudah filtering atau something that I call pre-processing. Sama saja. Nah, nanti capaiannya ada 3, teman-teman. Yang pertama ada UAS. Jadi, materi ini akan nanti masuk ke UAS seperti biasa. Selanjutnya akan juga ada tugas individu. Mungkin kalian akan bingung, Pak, kelas RA, RC, dan RD sudah diberikan tugas dan mereka sudah mengumpulkan. Kalau saya gimana, atau kelompok atau kelas kita gimana? As usual, teman-teman, karena saya yang kontrol kelasnya di e-learning, maka seperti biasa, kalian nanti akan saya berikan waktu sampai pekan depan untuk mengerjakan tugasnya. No worries, tidak usah takut.
Dan terakhir akan ada diskusi atau exit ticket yang saya harap bisa kita lakukan dengan baik. Lanjut teman-teman. Tadi sudah saya jelaskan, tapi akan saya ingatkan sekali lagi bahwa data gelombang di dunia nyata itu hampir tidak pernah bersih kalau bahasa apa namanya standar di sininya. Maksudnya bersih itu apa teman-teman? Misal kita punya data gelombang pasang surut yang direkam oleh alat yang bernama stasiun pasang surut di pinggir pantai. Di dunia nyata, kita tidak akan pernah langsung dapat angka gelombang pasang surut yang betul-betul pure atau betul-betul bersih gelombang pasang surutnya saja. Itu hampir pasti tidak mungkin. Tentu nanti akan ada banyak informasi-informasi lain yang juga termaktub atau masuk ke dalam data atau sinyal tersebut. Ada yang namanya noise acak atau istilahnya adalah gangguan yang bersifat acak. We call it random error usually atau random noise. Lalu juga ada drift atau trend yang biasanya bersifat linear dan juga sekular. Lalu ada outlier atau spike yang bisa jadi mewakili keadaan fisik nyata, yang mana contoh kalau di stasiun pasang surut, kami mengenal yang namanya adalah rogue wave atau gelombang yang betul-betul sangat tinggi, gelombang yang berbeda sekali dengan yang lain, bisa karena banyak hal, bukan materi itu yang saya fokuskan, tapi yang mau saya sampaikan ada outlier yang berarti fisik dan ada outlier yang ya memang lagi gangguan aja datanya atau sensornya. Lalu ada juga beberapa sinyal campuran dari beberapa frekuensi dan terakhir yang nanti akan kita jelaskan dalam konteks sampling dan Nyquist adalah resiko yang bersifat aliasing atau membuat data kita ini jadi kabur sebenarnya periode yang benarnya berapa. Tapi intinya teman-teman, kalau kita ibaratkan, kita bisa punya data, misal kalau Anda lihat gambar bagian bawah, sebentar ada yang mau masuk. Jadi sebetulnya data yang kita inginkan itu bentuknya begini. Kita ibaratkan ya. Nah, data yang kita inginkan itu berbentuk warna hitam. Tetapi data ini di dunia nyata itu tidak akan pernah kita dapatkan hanya itu saja. Pasti ada tambahannya, pasti ada temennya, pasti ada gelombang-gelombang lain yang tidak kita harapkan sebetulnya. Tetapi karena kondisi di dunia nyata adalah seperti itu ya. Dunia nyata itu jarang sekali hitam dan putih, ya atau tidak, benar atau salah itu gampang dikotomikan, tapi bersifat abu-abu, gabungan dari banyak hal. Jadi dari gelombang yang berwarna hitam, yaitu gelombang pasang surut, contohnya kita ketambahan gelombang acak, gelombang tren, dan yang lain-lainnya. Sehingga datanya tidak lagi yang berwarna hitam, tapi jadi yang berwarna abu-abu. Saya ulangi teman-teman ya, data asli adalah data warna hitam. Kita ingin punya data, aku pinginnya hitam doang. Itu adalah data yang berarti stasiun pasutnya nilainya segini, gelombang pasutnya dari stasiun pasut ini. Tapi dalam kenyataannya tidak bisa begitu karena data yang kita tangkap adalah yang berwarna abu-abu. Saya ulangi teman-teman ya, ini sinyal ideal, yang warna hitam, yang warna abu-abu adalah sinyal nyata yang kita tangkap. Kalau kalian ingat, ini merupakan perwujudan nyata dari salah satu hal yang kita pelajari di beberapa minggu lalu sebelum UTS khususnya, namanya adalah superposisi dari si gelombang itu. Yang juga berarti bisa dibilang kalau ini adalah salah satu perwujudan dari teori daripada gelombang stasioner. Nah, ada beberapa contoh lain teman-teman, selain gelombang pasang surut yang saya sudah tulis di contoh di bidang geomatika 1. Nah, saya tulis juga contoh di bidang geomatika 2, yaitu GNSS, teman-teman. Ketika Anda punya data GNSS, itu tidak langsung mewakili langsung data daripada GPS yang bisa langsung Anda olah menjadi koordinat, tidak. Tapi di alatnya juga ada drift, di sekitarnya juga bisa terjadi multipath yang lalu mengganggu sinyal yang masuk ke dalam receiver GPS kita. Lalu ada banyak getaran-getaran yang lain yang menyebabkan sinyal tersebut sebetulnya tidak mewakili keadaan nyata 100%. Makanya harus diproses terlebih dahulu. Contoh ketiga, tadi ada stasiun pasut, lalu ada GNSS. Nah, sekarang ada yang namanya sonar ataupun echo sounder yang kita perlu di laut
atau bahkan juga bisa LIDAR yang bisa kita pakai di fotogrametri. Keduanya, itu tidak lagi nanti mewakili keadaan nyata kalau Anda menangkap datanya. Kenapa? Karena bisa jadi ketika dia melewati air ataupun melewati udara, ada gangguan yang terjadi daripadanya. Kalau kalian ingat, kita mengenal absorpsi, kita mengenal refleksi, kita mengenal refraksi, kita mengenal difraksi ya di minggu 1 sampai sekarang. Dan kesemuanya itu terjadi di dunia nyata dan membuat sinyalnya itu tidak seperti yang kita harapkan. Alias kalau dalam konteks echo sounder ataupun LIDAR, maka data yang kita tangkap daripada pantulan yang ada baik itu di dasar laut ataupun di permukaan tanah, itu bisa jadi terganggu oleh noise dan juga outlier. Intinya apa sih teman-teman? Intinya satu, sinyal aslinya warna hitam, tapi sinyal yang kita terima warna abu-abu. And the big question is how to make the gray signal becomes the black signal. Atau bahasa Indonesianya subtitle di bawah, bagaimana caranya kita membuat sinyal yang berwarna hitam ini menjadi sinyal yang berwarna abu-abu. Kebalik, sinyal yang berwarna abu-abu menjadi sinyal yang berwarna hitam. Sorry ya, malah ngantuk saya. Ini yang paling penting teman-teman. Dan ini yang akan insya Allah kita pelajari. Tidak kita pelajari full di hari ini, tidak mungkin. Kepalamu meledak, tidak cukup waktu juga pasti. Tapi kita akan berusaha untuk mengenal bagian awal daripada konsep tersebut di pertemuan ke-13 hari ini. Semoga bisa memahami teman-temannya. Now, let's continue ke bagian selanjutnya. Sebentar. Nah, kalau mungkin Anda masih bingung, Pak, Bapak kan bilang yang warna hitam sama yang warna abu-abu, Pak. Boleh nggak sih, Pak, Bapak jelaskan secara matematis yang hitam sama abu-abu itu sebetulnya artinya apa? Maka saya coba lanjut ke slide selanjutnya, teman-teman. Nah, ketika kita punya data yang disebut sebagai gelombang X, yang mana gelombang X ini merupakan fungsi terhadap T, ya, terhadap waktu, teman-teman. Itu bisa kita ibaratkan secara sederhana saja, secara matematika yang cukup umum, adalah penjumlahan dari beberapa komponen. Komponen pertama adalah komponen dari sinyal asli yang kita inginkan, yaitu fungsi S terhadap T, yang ditambah dengan gangguan atau noise acak, yang kita sebut sebagai sinyal atau gangguan N atau fungsi N terhadap T juga, lalu ditambah dengan drift, yaitu D terhadap T, dan terakhir adalah outlier atau O terhadap T. Ketika kesemuanya ini ditambah, S terhadap T, fungsi N, fungsi D, dan fungsi O yang tentunya semuanya terhadap T atau waktu, maka kita bisa jumlahkan semuanya menjadi X alias sinyal yang betul-betul kita terima seperti contoh di kanan. Itu adalah contoh sinyal campuran daripada domain waktu, teman-teman. Ini kebetulan saya buat sendiri ya slide-nya, dan juga saya buat sendiri pula grafiknya dari MATLAB. Jadi saya campurkan beberapa gelombang yang nanti akan ada contohnya langsung di slide atau di aplikasi MATLAB yang akan saya coba demonstrasikan. Artinya teman-teman, di dunia nyata, kita itu sebenarnya cuma pingin dapat ST saja. Tapi tidak mungkin dapat ST doang. At every time, kalau Anda pakai asumsi bahwa dunia itu nyata, bahwa kita pasti dapat XT, yang mana XT itu merupakan gabungan dari banyak hal. Kalau dalam contoh daripada gambar, teman-teman, ada di bagian kiri bawah. Apa sih Pak gambar kiri bawah itu? Itu adalah ketika kita punya informasi dasar tentang seberapa banyak sinyalnya dan seberapa banyak noise atau gangguannya. Kalau di dalam foto itu seberapa ngeblur fotonya. Bisa kita lihat di bagian paling kiri itu adalah sinyal dengan noise yang hampir tidak ada. Anda bisa lihat di sini ya, signal to noise rasionya bernilai 40 desibel atau sinyal terhadap noise-nya itu 1 karena semuanya full sinyal, tidak ada gangguan sama sekali.
Nah, ketika mulai ada gangguan, teman-teman, di sini sinyal dibandingkan noise-nya adalah 10, berarti artinya sinyalnya 90%, 100, noise-nya 10. Anda bisa lihat kalau gambarnya masih jelas, tetapi tidak seberapa jelas seperti yang bagian kiri. Dan ketika kita tambahkan noise-nya, membuat nilainya menjadi lebih besar. Kalau tadi 100 banding 10, sekarang 30 banding 10 atau 3 banding 1. Jadi 75% sinyal, 25% noise. Jadinya gambarnya masih kelihatan, tetapi jadi agak sedikit lebih ngeblur atau gangguannya jadi lebih banyak. Bahkan kalau kita masukkan sinyal 50% dan noise 50%, kita masih bisa kalau dalam bahasa visualnya adalah mengidentifikasi secara visual gambar ini kayak bukan Hercules ya, ini gambar salah satu mitologi Yunani begitu ya. Tetapi kita tidak bisa terlalu menjelaskan batas daripada gambar-gambar ini. Maksudnya adalah fitur-fitur yang ingin kita berikan penjelasannya. Kenapa? Karena sinyal dan noise-nya itu memiliki nilai yang sama. Dan ini disebut sebagai salah satu hal yang perlu kita pikir atau perlu kita tangkap atau perlu kita ingatkan dan perlu kita pahami ketika bermain dengan sinyal atau bermain dengan data gelombang, yaitu signal to noise ratio. Nah, signal to noise ratio berarti ST ini berapa kalau dalam konteks dari rumus yang saya pakai ya teman-teman ya. ST ini berapa dibandingkan dengan penjumlahan dari NT, DT, dan OT. ST itu adalah sinyalnya, NT, DT, dan OT adalah noise-nya. Semakin bagus sinyalnya, berarti semakin besar nilai SNR-nya, semakin jelek sinyalnya atau semakin besar noise-nya, berarti nilai signal to noise rasionya akan semakin kecil. Dan ini pada dasarnya secara visual, secara konsep konteks dasarnya adalah ketika kita punya data dengan SNR tinggi, berarti bagus datanya. Kalau dalam gambar berarti tajam, kelihatan. Tapi sebaliknya, kalau data itu signal to noise rasionya rendah, berarti dia ngeblur atau masih terlalu banyak gangguan noise. Kenapa ini penting? Karena again tadi saya sampaikan di dunia nyata kita tidak akan dapat sinyal yang full sinyal saja. Pasti ada gangguannya. Dan dengan menggunakan signal to noise ratio, teman-teman, kita jadi tahu tanpa harus menghitung sendiri seberapa benar dalam tanda kutip, seberapa besar sinyal itu dibandingkan dengan noise-nya. Itu adalah penjelasan singkat tentang definisi superposisi sinyal yang kita terima di dunia nyata dan juga signal to noise ratio, teman-teman. Nah, lalu kita bisa lanjut ke materi yang saya harus kasih disclaimer dulu. Kalau kalian bingung, tolong disampaikan, tolong ditanyakan karena materi ini adalah anchor atau materi ini adalah apa ngomongnya ya? Jangkar atau pengikat daripada materi minggu ke-14 dan minggu ke-15. Kalau kalian di materi ini aja masih bingung, akan bisa saya cukup jamin materi ke-14 dan ke-15 juga semakin bingung. Makanya tolong dipastikan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, boleh saya tanya, semoga ada yang berkenan untuk menjawab, dari gambar di bagian kanan, itu ada amplitudo sebagai sumbu Y dan ada waktu sebagai sumbu X. Berarti kalau saya tanya, ini berarti data di domain apa? Waktukah atau di domain frekuensikah? Dan kenapa Anda bisa menjawab itu? Apa nih jawabannya? Data di bagian kanan itu domain waktu atau domain frekuensi. Saya kasih waktu 2 menit, saya sambil membersihkan hidung saya dulu sebentar, teman-teman ya. Thank you.
Ya, gimana teman-teman? Ada yang sudah mendapatkan ilham? Pertanyaannya saya ulang, data yang bagian kanan itu dalam satuan waktu atau domain waktu atau dalam satuan frekuensi, teman-teman? Ya, jawabannya adalah dalam satuan waktu. Kenapa? Karena ketika kita lihat baik dari rumus matematikanya ataupun dari gambar bagian kanannya, teman-teman, kita akan bisa lihat sama-sama bahwa sumbu X-nya adalah waktu atau sekon. Dalam matematikanya ada satuan T. Oh ya, Punten mau menjelaskan singkat bahwa untuk Zoom ini tidak apa-apa kalian diam seperti ini, tapi mulai semester depan ketika kita ketemu di uh, kampus secara fisik, kalau seperti ini lagi, nanti akan ada beberapa treatment khusus dari saya yang membuat Anda kayaknya akan kapok untuk tidak aktif di kelas. Kita lanjut ya. Jadi saya ulangi bahwa sumbu X daripada data ini adalah terhadap waktu teman-teman ya, yaitu bisa dibilang domain waktu yang mana bisa kita identifikasikan tidak cuma dari sumbu X-nya dari si gambar itu, tetapi juga dari rumus matematikanya. Nah, kenapa ini penting? Karena saya ingin menjelaskan ada domain atau istilahnya, saya tuh selalu bingung ya domain itu apa ya. Kalau bahasa Inggrisnya saya tuh orang-orang menyebutnya domain atau realm, tapi bahasa Indonesianya aneh, dunia kan nggak mungkin ya. Jadi saya akan menyebutkan domain saja, yang mana artinya teman-teman, ketika kita punya data berdasarkan domain waktu atau time domain, berarti kita itu menyebutkan si gelombangnya ini terhadap waktu. Waktu satu, waktu dua, waktu tiga, dan sebagainya sesuai dengan satuan waktunya. Nah, di beberapa pekan yang lalu, kita sebenarnya juga sudah belajar domain satunya lagi. Kalau tadi ada time domain, selanjutnya ada yang namanya space domain. Atau domain space itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Ruang, sepertinya. Yes. Maksudnya adalah kalau Anda ingat di beberapa pekan yang lalu, sumbu X yang ada di bawah itu bisa jadi tidak cuma T, tetapi juga X atau posisi, atau jarak terhadap X sama dengan nol yang menjadi start dari si gelombangnya. Nah, itu disebut sebagai space domain. Jadi kita punya time domain, kita juga punya space domain. Nah, di hari ini saya akan menambahkan domain ketiga, yaitu yang disebut sebagai frekuensi domain. Jadi diulang ya, ada time domain, bawahnya adalah T, sumbu X-nya adalah T, space domain, kalau time domain itu terhadap waktu, space domain itu terhadap ruang, yaitu bawahnya sumbu X-nya terhadap X, posisi. Nah, yang ketiga adalah frekuensi domain, yaitu terhadap waktu. Nah, kenapa sekarang? Pak Punten, kenapa kok bisa gelombang itu terhadap waktu? Kalau kalian ingat dari rumus dasar gelombang, teman-teman, yang saya harap kalian tetap ingat, karena nanti di UAS juga pasti akan dites lagi, yaitu apa? Ah, gelombang Y sama dengan A sin omega T. Dan apa itu A sin omega T? Omega T itu bisa sama dengan F atau lambda kali 2 pi F. Cara lain ketika kita mikir sebuah gelombang. Artinya teman-teman, dari setiap gelombang itu pasti ada T yaitu waktu dan pasti waktu ini bisa kita convert atau kita rubah menjadi frekuensi. Artinya apa? Ketika kita punya domain waktu, maka dia terhadap waktu. Tapi kalau kita transformasi domain atau terhadap waktu itu menjadi terhadap frekuensi, ya tentu kita nanti akan dapat data terhadap frekuensi itu sendiri. Dan itulah yang mau saya jelaskan di slide selanjutnya. Tidak lewat. Pertanyaan dasarnya teman-teman, kalau kita pakai time domain, maka kita bisa menjawab pertanyaan kapan sih gambar atau kejadian ini terjadi.
Oh, ternyata, misal contoh ya, di waktu nomor 4 kita punya nilai sekian, satu. Di waktu nomor 6 kita punya nilai hampir 2. Di waktu nomor ke-8 kita punya nilai hampir minus 0,5. Nah, ini adalah data dalam domain waktu, atau sumbu X-nya adalah waktu. Nah, kalau frekuensi domain itu berarti sumbu X-nya bukan lagi waktu, tidak, atau kalau kata Denis Karistano, no ya, walaupun anaknya nggak pernah diajari, tapi terhadap frekuensi. Nah, apa dalam frekuensi? Anda pasti ingat rumusnya ya, A sin omega T. Ada juga min Kx plus Kx, whatever. Tapi kita juga bisa rubah menjadi A sin 2pi F. Sehingga kalau Anda punya menggunakan rumus ada T-nya, maka Anda bisa pakai time domain. Tapi kalau 2pf berarti setiap gelombang itu pasti punya frekuensi tertentu. Dan frekuensi inilah yang muncul di dalam frekuensi domainnya. Jadi kalau kita contohkan gambar yang di kiri itu adalah time domain, lalu kita konversi menjadi gambar yang di kanan yaitu frekuensi domain, maka gambarnya berubah secara drastis daripada gambar yang berbasis waktu menjadi gambar yang berbasis frekuensi. Dan bisa Anda lihat bahwa ternyata dari gambar yang di kiri itu kita bisa pecah dia menjadi dua gelombang, yaitu satu gelombang besar yang memiliki frekuensi sekitar 0,1 Hz dan juga satu gelombang yang memiliki frekuensi 2 Hz dengan nilai amplitudo yang lebih kecil. Artinya teman-teman, gambar yang ada di kiri itu merupakan gabungan dari dua gelombang. Satunya adalah gelombang yang memiliki frekuensi besar alias panjang gelombang yang sangat panjang. Karena ingat teman-teman, ketika kita punya frekuensi itu berarti seperti ya, alias kalau kita ibaratkan V-nya sama, maka lambdanya itu besar ketika F-nya juga besar, kan begitu ya. Sorry, F-nya kecil, berarti lambdanya akan besar, kan gitu. Karena satu gelombang itu, sorry, ketika kita punya nilai lebih kecil itu kan berarti kan satu detik hanya ada 0,1 gelombang yang dapat, alias untuk bisa sampai satu gelombang Anda butuh 10 detik misal contoh kalau kita pakai 0,1 Hz. Artinya panjang gelombangnya akan sangat besar. Ingat hubungan antara V sama dengan lambda sama F ya. V itu meter per sekon, lambda itu adalah meter, F adalah seper S. Berarti Anda sudah pasti tahu V sama dengan lambda kali F. Berarti kalau V-nya sama, F-nya kecil, berarti lambdanya besar. Kalau F-nya besar, berarti lambdanya kecil. Artinya, gambar yang ada di bagian kiri itu merupakan gabungan dari dua gelombang yang mana bisa saya coba lihat teman-temannya. Gelombang yang pertama adalah gelombang yang warna hitam, itu mewakili gelombang yang ini 0,1 Hz, dan yang kedua adalah gelombang yang mewakili 2 Hz. Begini dia bentuknya. Jadi sebenarnya gelombang yang warna biru itu merupakan gabungan dari gelombang yang warna hitam dan gelombang yang warna merah. Gelombang warna hitam itu adalah sebuah gelombang dengan frekuensi 0,1 Hz dan gelombang yang warna merah adalah gelombang yang memiliki frekuensi 2 Hz. Ketika dia digabung di dunia nyata, maka kita akan mendapatkan data yang di kiri. Tapi kalau kita mau memisahkan mereka, alias yang superposisi itu kita pisahkan, kalau bahasa saya adalah melakukan dekomposisi sinyal, bukan bahasa saya, bahasa yang dipakai oleh orang-orang fisika, matematika, dan juga geodesi yang berkaitan dengan ini, maka kita bisa pisahkan dia, fenomena ini menjadi dua gelombang. Gelombang dengan besar 0,1 Hz frekuensinya, dan gelombang dengan besar 2 Hz frekuensinya. Bagaimana Pak caranya Bapak bisa mengidentifikasi ini? Nah, setelah ini saya akan berikan trik matematikanya, teman-teman. Yang semoga benar ya. Oke.
disebut sebagai FFT. Apa sih FFT? FFT itu adalah singkatan dari Fast Fourier Transform. Pada dasarnya, kalau Anda mau menghilangkan phase-nya untuk mendapatkan konsep, maka sebenarnya yang dilakukan dari gambar kiri menjadi gambar kanan, itu sesuatu yang disebut dengan Fourier Transform. Fourier itu tulisannya Fourier ya. Jadi kalau misal ternyata bingung Bapak itu nulis Fourier itu gimana sih? Jadi bukan FUYE begini ya, bukan, tapi tulisannya adalah gini. Jadi bukan Fouye, tapi bacanya Fouye karena orang orang Perancis. Jadi bacanya tulisannya adalah Fourier atau Fouye. Nah, Fourier transform itu adalah proses, saya ulangi teman-teman ya, yang merubah, loh, kok nggak bisa? Nah, yang mengubah gambar di kiri berbasis time domain menjadi gambar di kanan berbasis frekuensi domain. Rumusnya apa? Gimana caranya? Saya tidak mau terlalu banyak, teman-teman, tapi rumusnya ada di bagian kanan, yaitu XK sama dengan sum atau penjumlahan daripada XM, di mana M itu dimulai dengan 0 sampai dengan N-1. M itu adalah degree atau jumlah dari si gelombangnya, dan N itu adalah jumlah dari gelombang itu sendiri. M itu adalah indeks dari gelombangnya, dan N adalah jumlah dari gelombang pembangkitnya atau gelombang yang ada di dalam gelombang besar itu, dan dikalikan dengan E atau eksponensial pangkat minus I 2pi K dikalikan dengan M dibagi dengan N. Di sini ada beberapa konteks atau konsep yang mungkin agak asing di kalian. Yang pertama, eksponensial. Eksponensial itu sebetulnya pada dasarnya adalah konsep dasar dari matematika yang berbanding terbalik dengan ln. Kalau kalian pernah ingat log natural, nah lawannya adalah eksponensial. Intinya apa, Pak? Intinya adalah ketika kita punya data yang berbasis eksponensial, ya berarti kita mengubah data yang pada dasarnya bersifat log natural itu menjadi inverse atau sebaliknya. Intinya begitu. Dan yang kedua, di sini ada minus I. Apa sih Pak minus I itu? Kalian nanti akan belajar, saya harap tidak di materi ini, tapi di materi-materi selanjutnya, bahwa di dalam dunia matematika kita itu mengenal dua hal. Yang pertama adalah dunia real atau biasa disebut sebagai dunia R, dan juga dunia imajiner, yaitu dunia I. Nah, di sini ketika kita bicara eksponensial, tentu kita biasanya ditemani oleh si bilangan imajiner itu. Bukan berarti ini adalah imajiner ya, atau imajinari seperti apa namanya studio filmnya agak lain, tetapi maksudnya di sini adalah ketika kita berbicara dengan dunia imajiner, berarti akan ada beberapa konsep-konsep dan asumsi yang bisa dilakukan di dunia imajiner itu, tapi tidak bisa dilakukan di dunia nyata. Jadi intinya teman-teman, ketika kita punya XK, XK itu adalah gelombang yang besar tadi, maka gelombang yang besar ini pada dasarnya merupakan penjumlahan dari semua gelombang-gelombang kecil yang dikalikan dengan eksponensial daripada nilai gelombang tersebut. Seperti contoh di gambar tadi, ketika kita rubah gambar yang di kiri menjadi gambar yang di kanan, ternyata kita nemu kalau dia ada dua komponennya. Dan ada juga contoh lain teman-teman, ada gambar di bagian tengah bawah, mirip seperti gambar yang tadi saya tunjukkan, tetapi pada dasarnya bisa kita lihat di sini, ini lebih matematis lagi ya, bahwa di sini Anda lihat sinyal fx yang kita punya itu adalah sinyal daripada 2 sin x ditambah sin 10x. Berarti di sini bisa kita lihat teman-teman, kalau kita punya rumus yang mana sama dengan A sin omega T, dan A sin itu kita rubah menjadi A sin atau A2PF, berarti kita bisa ibaratkan, atau kita bisa lihat rumusnya di sini. Berarti rumus yang pertama adalah data yang bersifat nilainya adalah 1 ya. Karena kan 2 sin kalau di atasnya ada 2 ya berarti kita bisa langsung hapus begitu. Nah,
Lalu yang kedua adalah di sini ada sin 10x, berarti kalau kita bisa langsung masuk, sinyal yang kedua adalah bersifat 10 Hz. Berarti artinya sin yang pertama atau gelombang yang pertama itu adalah gelombang yang berwarna merah di sini, yang besar ini. Lalu gelombang yang kedua adalah gelombang yang sangat kecil begini yang bernilai 10 Hz. Dan ketika dia digabungkan, maka dia akan memiliki nilai yang berwarna hijau. Yang berwarna hitam di bawah atau di belakangnya tadi. Dan gambar tadi teman-teman saya ingatkan ketika Anda punya data tadi naik turun itu didekomposisi itu dipecah Anda bisa dapat satunya bernilai sekitar 0,1 Hz dan satunya lagi adalah nilainya 2 Hz. Dan ini teman-teman di bagian kiri itu disebut frekuensi domain atau spektrum frekuensi. Apa sih yang bisa dibaca dari spektrum ini, teman-teman, di bagian kiri? Yang pertama, bisa kita lihat seberapa besar komponen dari si frekuensi-frekuensi yang terpisah tadi. Di sini bisa kita lihat, seperti gambar yang kita ada di depan mata kita, kalau yang 0,1 Hz itu nilai frekuensinya, nilai konstantanya lebih besar amplitudonya daripada yang 2. Artinya frekuensi dominan atau ada orang bilangnya adalah FD daripada sinyal tadi adalah 0,1 Hz. Dari sini kita juga bisa lihat sebaran frekuensinya. Ternyata dari grafik yang tadi kita lihat di bagian kiri itu punya dua komponen frekuensi. Jadi bisa kita sesuaikan bandwidth-nya. Kita nggak perlu membuat bandwidth sampai 3 Hz, 4 Hz, karena datanya hanya perlu 0,1 sampai 2 saja. Dan di sini bisa kita lihat kalau kita ibaratkan nilai 0,1 Hz adalah data yang memang kita inginkan, maka noise yang terjadi lebih kecil daripada sinyal kita. Karena sinyal kita nilainya 10, noise-nya nilainya 4. Berarti kalau kita ibaratkan tadi signal to noise ratio adalah 10 dibagi 4, yaitu 2,5. Kita bisa sebut ini noise-nya cukup rendah. Tapi kalau nilai 0,1-nya adalah 5 dan lalu noise-nya adalah 5, berarti kan signal to noise ratio-nya 1. Tadi 4 lalu jadi 1. Berarti di sini bisa kita sampaikan kalau noise-nya cukup tinggi. Dan nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa bilang, oke, saya cuma mau mengisolasi data saya yaitu data dengan sinyal 0,1 Hz. What can I do? Salah satu hal yang bisa Anda lakukan adalah simply memotong sinyalnya dari 1 Hz ke kiri, alias yang lebih kecil. Maksudnya apa, Pak? Berarti Anda bisa melakukan sebuah proses yang disebut filtering, nanti akan saya jelaskan maksudnya apa, untuk memotong sinyalnya dari yang awalnya terdiri dari beberapa komponen itu 0,1 Hz dan 2 Hz hanya jadi 0,1 Hz saja, yaitu filtering yang bersifat low pass filter. Maksudnya apa tuh Pak? Nanti akan kita jelaskan setelah ini. Tapi di sini teman-teman, saya tidak mau menjelaskan tentang konsep matematik dari FFT karena akan membuat kepala Anda meledak. Anda eksponensial saja mungkin sudah lupa, apalagi dihantam lagi dengan imajiner atau minus I, ditambah lagi dengan sinyalnya itu sendiri yang mungkin juga kalian masih perlu pahami. Jadi intinya teman-teman, ketika Anda punya data di kiri, yaitu data time signal tadi, habis itu Anda ingin mengubahnya jadi data yang berbasis frekuensi, maka saya ulangi gambarnya ya, data yang kiri ingin jadi data yang kanan, maka caranya adalah menggunakan sebuah metode yang disebut sebagai fast Fourier transform atau Fourier transform secara cepat. Pada dasarnya, fast Fourier transform itu adalah salah satu metode saja, tapi nama dasarnya adalah Fourier transform, atau bahasa Indonesianya adalah transformasi Fourier. Saya yakin sudah pernah diajarkan di SMA, khususnya yang belajar IPA ya, atau belajar ilmu alam. Intinya, mengubah sinyal yang bersifat satu tadi itu menjadi beberapa frekuensi. Dan dari sini kita bisa identifikasi mana frekuensi dominannya, sebaran frekuensinya seperti apa,
noise-nya besar atau rendah atau tinggi, dan terakhir kalau kita mau sisakan data yang kita mau saja, filternya itu atau processing-nya itu kita mau potong di berapa hertz. Nah, itu semua bisa kita lakukan kalau kita mengenal yang namanya Fourier transform dan bisa mengubah data dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Terakhir di slide ini teman-teman, ingat amplitudo spektrum alias gambar di kiri ini, itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah panjang data. Semakin panjang datanya, maka Anda akan bisa membuat spektrum frekuensi yang semakin banyak. Ini logika dasar ketika nanti kalian bermain dengan data pasang surut. Data pasang surut yang cuma 1 hari akan berbeda nilai spektrum frekuensinya apabila dibandingkan dengan data pasang surut yang panjangnya 18,6 tahun. Data 1 hari Anda cuma bisa mendapatkan mungkin 2 atau 3 frekuensi saja. Tapi kalau datanya 18,6 tahun, Anda bisa dapat secara teori ya, tidak hingga, tapi biasanya dibatasi sampai 130 atau 200, sampai 200 frekuensi saja. Bayangkan dari cuma 3 bisa sampai 130 sampai 200 frekuensi, hanya karena jumlah panjang datanya beda. Ini satu. Dan dua, tergantung normalisasi. Tentu, kalau misal Anda punya contoh data di panjang atau data di stasiun pasang surut panjang, itu memiliki nilai antara 1 sampai -1. Sedangkan data di Pulau Sebesi, stasiun Pasut juga, itu memiliki nilai antara 5 sampai -5. Yang pertama 1 sampai -1, yang satunya 5 sampai -5, lebih panjang. Nah, ketika mereka berdua itu Anda langsung masukkan ke dalam FFT, saya bisa jamin amplitudonya akan berbeda. Sebaliknya, kalau Anda samakan dulu, oke, yang 5 ini saya normalisasi dulu deh, yang satu ini saya normalisasi dulu deh, biar mereka berdua itu bisa diwakili oleh hal yang sama. Nah, baru setelah mereka berdua dinormalisasi, lalu dimasukkan ke Fourier transform, maka hasilnya akan bisa dibandingkan. Kenapa? Karena keduanya sudah mengalami proses yang disebut sebagai normalisasi. Dan terakhir, ini akan berhubungan erat dengan materi atau bagian selanjutnya yang akan saya jelaskan, yaitu windowing. Windowing itu ketika kita melakukan proses yang namanya Fourier transform itu di rumus yang ada di depan mata kalian, kalian akan bisa lihat bahwa nilai daripadanya akan selalu bergantung pada M dan N. Nah, maksudnya apa? Kalau kita masukkan M dan N yang berbeda nilainya, misal saya tidak mau cuman bilangan bulat saja, Pak. Saya mau bilangannya ada desimalnya, jadi 1,1, 1,2, dan sebagainya. Maka windowing-nya atau bagaimana Anda memecah dan mengambil datanya itu jadi berbeda. Misal kalau 1 segini, 2 segini, 3 segini, 4 segini. Nah, tapi kalau 1,1 itu lebih kecil, 1,2 lebih kecil. Dalam gambar contohnya adalah seperti ini. Anda tidak bisa dari sini. Nah, dari sini, teman-teman, kalau misal Anda mengambil setiap satu begitu, berarti pada dasarnya Anda mengambil dari sini ke sini, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan sebagainya. Tapi kalau Anda ambil 1,1, 1,2, atau 0,1 selisihnya, maka yang Anda lakukan adalah seperti ini. Tidak kelihatan garisnya ya, tapi ini sebetulnya adalah kumpulan dari banyak garis yang lebih kecil, karena ini hanya 1, yang ini 0,1. Jadi 1 garis warna pink itu adalah 10 garis warna oranye. Artinya apa? Setiap frekuensi yang di-resolve atau dihitung menggunakan data M yang kita ibaratkan bernilai 1, maka akan mendapatkan 1/10 dari frekuensi yang di-resolve menggunakan data atau asumsi yang berwarna oranye. Ini adalah proses dari Fourier transform, teman-teman. Beri saya waktu 2 menit. Kita akan kembali 2 menit lagi untuk membahas lebih lanjut tentang materi yang tidak bisa kita lepaskan, yaitu sampling. Nanti akan saya jelaskan, saya butuh waktu dulu.
Ya, terima kasih sudah menunggu teman-teman. Mohon maaf, eh semakin hebat ini pileknya, punten ya. Kita lanjut teman-teman ke bagian selanjutnya yang kita sebut sebagai sampling. Tetapi sebelum saya sebut sebagai sampling itu, mari kita coba berpikir teman-teman, ketika kita melihat data yang ada di depan mata kita. Contohnya adalah data, sorry, tidak bisa kegeser, dari bagian kiri, yaitu contoh sinyal campuran. Di sini sebetulnya teman-teman ada satu hal yang mungkin selama ini belum kalian sadari dan belum kalian pahami dengan baik. Bahwa data di bagian kiri itu sering disebut sebagai data atau sinyal yang bersifat kontinu. Kenapa sih Pak kontinu? Karena Anda bisa lihat gambarnya dalam bentuk garis, bukan dalam bentuk kumpulan titik-titik. Nah, di lapangan, ketika Anda menggunakan sebuah alat, tentu alat itu memiliki keterbatasan dalam mengambil datanya. Alat di lapangan tidak akan bisa mendapatkan data yang bersifat kontinu, kecuali alatnya luar biasa canggih, energinya sangat luar biasa besar diambilnya, dan datanya itu sendiri mungkin nanti bisa dipertanyakan kebaikannya. Tetapi intinya teman-teman, data di lapangan itu tidak akan bisa Anda dapatkan secara kontinu. Contoh nyata saja, kalau Anda punya HP atau Anda pernah main dengan GPS, maka Anda sudah tahu bahwa GPS itu punya sampling rate atau GPS, receiver GPS itu punya interval pengambilan data. Jadi tidak setiap saat tuh GPS ngambil data. Ada yang setiap 1 detik, namanya adalah 1 Hz atau 1 sekon dia intervalnya. Ada yang 5 detik alias 5 sekon. Tapi yang normalnya biasanya dipakai oleh teman-teman di BIG adalah 30 detik. Jadi kalau 1 Hz atau 1 sekon ya berarti satu data setiap 1 detik. Kalau 5 Hz ya berarti 5 data setiap, sorry, kok 5 Hz? 0,2 Hz itu berarti satu data setiap 5 detik. Jadi satu, terus 1, 2, 3, 4, 5 ambil. 1, 2, 3, 4, 5 ambil. Nah, berarti satu data setiap 5 detik dan ada yang biasanya dipakai 30 detik. Jadi setiap 30 detik baru diambil satu data. Nah, perbedaan interval pengambilan setiap data dari setiap sensor ini, teman-teman, yang disebut sebagai sampling. Karena data, lagi-lagi yang saya ulangi ya, data yang Anda punya yaitu data dari lapangan, itu tidak mungkin seperti gambar kiri ini. Gambar kiri ini disebut sebagai sinyal yang bersifat kontinu. Tetapi data yang kita dapat atau data yang kita punya di lapangan itu namanya bukan sinyal kontinu, tetapi namanya adalah sinyal diskrit. Saya ulangi teman-teman ya. Data ideal atau data apa namanya? Data teori begitu ya, itu disebut sebagai sinyal kontinu. Sorry, kontinu. Nah, tapi data nyata atau di lapangan itu disebut sebagai sinyal yang bersifat diskrit. Nah, ini penting teman-teman. Kenapa? Karena dengan kita memiliki asumsi bahwa sinyal yang kita pakai itu adalah sinyal yang bersifat diskrit, maka ada satu hal, sebuah parameter yang lalu bisa kita hitung, yang lalu bisa kita ambil, yang nanti akan mewakili bagian dari materi selanjutnya. Sebentar. Ya, namanya adalah sampling. Saya ulangi teman-teman ya. Kalau kita punya data kontinu yang lalu kita ingin ambil secara diskrit, maka kita harus sampaikan samplingnya berapa. Saya tulis ya di sini, sampling. Maksudnya apa Pak sampling itu? Mari kita coba lihat teman-teman dari gambar yang ada di bagian kiri. Kalau misal Anda punya data nih, misal contoh ya, Anda punya data yang bersifat kontinu seperti gambar yang ada di bagian kiri, maka misal contoh kita punya samplingnya 1 setiap detik,
Maka Anda mengambil, oh data di titik 0 segini, data di titik 1 atau waktu 1 detik adalah segini, data di waktu 2 adalah segini, 3 adalah begini, 4 di sini, 5 di sini, 6 di sini, 7 di sini, 8 di sini, 9 di sini, dan 10 di sini. Nah, ketika semuanya digabungkan menjadi sebuah garis, maka bisa jadi data yang sebenarnya lebih teliti tadi jadi tidak terlalu terwakili oleh data yang kita terima karena samplingnya hanya 1 sekon misal. Nah, bagaimana dengan sampling yang lebih besar, Pak? Misal ternyata samplingnya setiap 2 sekon. Berarti kita tidak pakai itu, tapi 1, 2, 3, 4, berarti 5, dan 6 misal. Berarti gambarnya kan kalau kita buat garis seperti ini, apa yang terjadi teman-teman? Semakin tidak mewakili keadaan nyata. Apalagi kalau kita ambil, saya tidak mau Pak ambil apa namanya 2 sekon, saya mau ambilnya 5 sekon misal. Berarti 0 di sini, 5 di sekitar sini, 10 di sini. Anda punya gambar seperti ini nanti. Nah, efeknya apa teman-teman? Semakin kecil sampling, maka semakin sulit juga kita untuk mewakili keadaan nyatanya. Karena sinyal yang ingin kita gambarkan itu sebetulnya bersifat kontinu. Tapi gara-gara kita keterbatasan kemampuan alat, kita harus mengambilnya dengan sifat diskrit. Dan penentuan berapa samplingnya ini menentukan kebaikan daripada data yang kita dapatkan. Kalau kita cuma bisa dapat data warna pink, berarti nggak sebenarnya sinyal kita terekam dengan baik nggak? Jawabannya adalah tidak. Tapi memang nanti akan ada beberapa pertimbangan yang menyebutkan, ya gimana lagi kalau misal ternyata technical limitation dan beberapa batasan-batasan itu membuat kita hanya bisa dapat yang warna biru muda, ya bagaimana lagi, so be it, kan begitu. Jadi, disinilah teman-teman kita akan belajar yang namanya proses sampling. Tapi, sebelum kita lalu lanjut kepada konteks yang lebih dalam, saya ingin menjelaskan secara singkat kenapa sampling itu penting. Jawabannya adalah ada di slide selanjutnya. Nilai tadi, berapa jumlah sampel per detik, ada tadi kan saya bilang 1 setiap detik, 1 setiap 2 detik, dan sebagainya, itu namanya adalah sampling rate atau fs. Coba Anda lihat gambar di bagian kanan atas. Di bagian kanan atas, itu yang bersifat garis warna biru yang seperti begini, itu adalah sinyal yang bersifat kontinu. Tetapi karena kita tidak bisa mendapatkan data bersifat kontinu ini tadi, maka kita dekati menggunakan sinyal yang bersifat diskrit, yang bentuk pentung-pentung itu. Nah, artinya kalau kita punya data yang bentuk pentung-pentung itu, lalu kita buat garis, harapannya adalah mewakili seperti yang warna biru muda, toh teman-teman. Nah, tapi bagaimana kalau yang kita dapat adalah seperti contoh di tengah? Tadi sudah saya contohkan, saya ulangi lagi di sini. Anda punya sinyal asli yang pada dasarnya frekuensinya 8 Hz. Tetapi ingat, sinyal asli ini bersifat kontinu. Jadi dia punya titik setiap saat terus begitu. Nah, tapi dia hanya bisa disampling 10 Hz alias 10 data setiap detik. Dan dari gambar ini, Anda bisa lihat kalau sebetulnya nanti akan gagal untuk mewakili keadaan nyata. Coba ya, kita koneksikan titik-titik yang berwarna oranye, yaitu titik pengambilan datanya. Kalau Anda cuma melakukan ini, maka sinyal asli 8 Hz itu tidak akan bisa diwakili oleh sampel yang bersifat 10 Hz. Kenapa? Karena lihat, sinyal warna biru tidak sama dengan sinyal yang warna pink. Padahal sinyal yang warna pink itu pada dasarnya data dari sinyal warna biru yang disampel dengan kecepatan sampling 10 Hz, dengan frekuensi sampling 10 Hz. Artinya teman-teman, seperti yang saya tulis di bawah sini, jika data direkam tiap 0,1 sekon alias fs sama dengan 10 Hz, fs adalah sampling rate,
Maka komponen 8 Hz tidak bisa kita interpretasikan secara langsung karena nggak kelihatan. Nah, ketidakmampuan dan kemampuan interpretasi ini ditentukan oleh sebuah frekuensi yang namanya adalah Nyquist. Nyquist itu disebut sebagai frekuensi tertinggi yang aman untuk dibaca, yang disebut sebagai frekuensi Nyquist. Dalam contoh ini, Anda punya data 10 Hz, maka frekuensi tertinggi yang enak untuk dibaca dan masih bisa dibaca dengan baik adalah data yang kontinu dengan frekuensi sebesar 5 Hz. Karena frekuensi Nyquist-nya adalah 10 dibagi 2, yaitu 5. Contoh gambar di bawah, teman-teman. Ketika kita punya data dengan sample rate Fs, maka Nyquist frekuensinya adalah setengah dari Fs. Selama data tersebut dalam konteks warna yang diblok warna abu-abu, itu band limited channel-nya, itu lebih kecil daripada Nyquist frekuensi, berarti nilainya atau dia akan bersifat benar atau bisa diwakili oleh data dengan sample rate Fs tersebut. Tapi kalau band limited channel-nya lebih besar segini, misal jadinya segini, maka dia tidak mampu. Seperti contoh yang ini. Anda punya data 8 Hz, tapi sampling rate-nya 10 Hz. Lebih dari 5 Hz kan, nilainya berarti 8 Hz ini, jadi tidak bisa diwakili dengan baik. Makanya ada tulisan di sini, jika data mengandung frekuensi Fs dibagi 2, maka muncul sebuah konsep yang namanya adalah aliasing. Maksudnya apa, Pak? Mari kita coba lihat gambar yang ada di bagian kiri bawah, teman-teman. Ingat ya, gambar di bagian kiri bawah itu dua rumus yang berbeda sinyal kontinunya. Yang pertama adalah XT sama dengan cos 2pi 10.000 T. Sinyal yang kedua, XT sama dengan cos 2pi 6.000 T. Beda ya. Satunya 2pi 10.000 T, satunya 2pi 6.000 T. Nah, tapi ketika kita diskritkan atau ketika kita samplingkan dengan sampel yang mirip, ternyata hasilnya sama. Satunya adalah memiliki cos 5πn per T, satunya cos 3πn per T. Dan ingat, kalau kita punya pi sebagai salah satu komponennya, maka pi yang bersifat ganjil akan selalu persis sama, pi yang bersifat genap akan selalu sama, karena 1pi, 2pi itu sama dengan 1pi, itu sama dengan 3pi, 5pi, 6, 7pi, 9pi. Nah, itu kan muter ya. Karena kan 1pi 180, 2pi 360. Berarti kalau 180 sama 540 lah, ya sama. 180 diputar 360 derajat lagi, 540 diputar 360 derajat lagi, berapa? 540 tambah 180 itu berarti, no, no, no. 540 tambah 360 itu berarti 920. Itu ya sama, terus saja. Artinya teman-teman, ketika kita punya data yang bersifat sampling, maka ada peluang gelombang yang sebenarnya beda itu jadi terwakili oleh hal yang sama. Sehingga kalau ditanya gambar yang bawah, ini ya, satu dan gambar dua, ini mewakili sinyal mana? Sinyal yang A atau sinyal yang B? Jawabannya dua-duanya. Nah, ini yang disebut sebagai aliasing. Atau dalam tanda kutip alias, nah, Anda tahu ya namanya alias, itu berarti ada orang yang namanya bisa 3, 4, 5. Misal ada 5 nama, tapi sebenarnya 5 nama ini sama, menuju atau merujuk orang yang sama. Nah, itu disebut sebagai aliasing. Nah, aliasing ini terjadi gara-gara proses samplingnya itu tidak terlalu baik, besaran daripada frekuensi samplingnya itu tidak terlalu baik, sehingga tidak memenuhi syarat Nyquist frekuensi ini. Apa sih artinya, Pak? Artinya berarti next time ketika kita melakukan proses sampling, harus diperhatikan sinyal yang mau kita rekam berapa, dan pastikan sampling rate-nya minimal 2 kali lipat daripada
frekuensi yang mau kita resolve atau kita ambil tersebut. Contoh, misal, Bapak, saya itu punya data yang saya pingin dengan nilai frekuensi kontinunya 10 Hz. Berarti sampling minimalnya berapa, Pak? Sampling minimalnya berarti 20 Hz. Jadi, kalau Anda punya alat di lapangan, Anda bisa tulis, Anda bisa pilih opsi di alat itu. Oke, saya mau ambil datanya harus minimal 20 Hz. Dapat datanya setiap detik. Karena kalau nggak gitu, nanti tidak akan dapat nilai yang baik. Alias bisa terjadi alias terus ya, aliasing. Masih ada banyak materi ya teman-teman, semoga masih cukup waktunya karena sisanya hanya 18 detik, 18 detik, 18 menit. Saya akan langsung lanjut saja. Nah, ketika kita punya data teman-teman, kita sudah tahu samplingnya, kita sudah tahu Nyquist-nya, kita sudah tahu konsep daripada tadi time domain menjadi frekuensi domain. Bagaimana caranya ketika kita punya data, itu kita melakukan proses yang namanya adalah pre-processing atau filtering agar data tersebut sesuai dengan harapan dan yang kita inginkan. Maka kita bisa melakukan proses tadi, filtering. Tapi untuk mengenal filtering, kalian harus mengenal satu hal terlebih dahulu, yaitu filter frekuensi response. Ini sesuatu yang sebenarnya secara matematik cukup sederhana, teman-teman. Ketika Anda punya data sinyal berbasis X dalam fungsi T, jadi ada fungsi X terhadap T, maka ketika Anda melakukan proses yang namanya adalah konvolusi, yaitu X yang dilingkari, begini ya namanya konvolusi itu begini. Ini sama saja seperti Anda melakukan dot product daripada semua vektor gelombang X terhadap, kalau konteks ini adalah HF. Jadi, ketika Anda punya sinyal yang disebut sebagai XT dan Anda punya sebuah filter atau gelombang atau sinyal lain yang bernama HF, maka ketika Anda melakukan konvolusi dari keduanya terhadap HF begini, maka pada dasarnya Anda sedang melakukan proses filter. Dan sifat filter itu dalam contoh frekuensi sinus, gelombang sinus yang berfrekuensi F, frekuensinya akan tetap, amplitudonya akan dikalikan dengan absolut dari HF, dan fasenya bisa berubah sebesar delta daripada si HF tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh HF atau contoh filter frekuensi response yang bersifat low filter. Artinya teman-teman, gambar yang tadi, yang naik turun itu, kalau Anda kalikan dengan ini, dikalikan tentu dikonvolusikan, kalau dalam frekuensi domain yang sebenarnya tinggal dikalikan saja, maka pada dasarnya Anda sedang melakukan proses yang namanya adalah filtering. Apa sih Pak maknanya? Saya masih bingung, maknanya ada di bagian kanan. Berarti dengan mengalihkan sinyal tadi terhadap filter yang HF ini, maka Anda pada dasarnya memilih frekuensi mana yang mau dilewatkan atau disisakan, dan mana yang ditekan atau mana yang dihambat. Jadi kalau ada dua gambar tadi ya, ada yang begini sama begini. Nah, filter apabila Anda mengalihnya seperti ini, maka nanti akan bisa dilihat kalau data yang di sini jadi hilang. Jadinya nilai filter terbarunya atau data terbarunya jadi begini. Data yang bernilai tinggi frekuensinya jadi hilang, jadi sisa frekuensi yang rendah saja. Ini disebut sebagai low pass filter. Dan yang penting dari sini teman-teman adalah yang pertama, Anda harus ingat filter ini itu tidak bisa serta-merta langsung dipakai. Anda harus paham dulu konsep fisiknya kayak apa. Dan Anda itu pingin target daripada gelombangnya kayak bagaimana, noise-nya yang sudah Anda identifikasi itu seperti apa, atau yang dihapus itu mau kayak apa, dan yang terakhir, fase yang ada di situ itu mau berubah atau tidak. Kalau Anda tidak mau berubah, maka Anda harus desain fasenya atau filternya sedemikian rupa sehingga si fasenya tidak berubah. Nah, daripada si filter itu ada beberapa jenis, teman-teman.
Yang pertama tadi sudah saya contohkan namanya adalah low pass. Low pass itu berarti menyisakan frekuensi yang rendah, tapi frekuensi yang tinggi ditekan. Yang kedua adalah high pass, frekuensi yang tinggi disisakan, frekuensi yang rendah dilewatkan atau dihapus. Ada band pass, itu berarti frekuensi tertentu disisakan, frekuensi lainnya dihapus. Lalu ada notch. Notch itu maksudnya adalah Anda hanya mau ambil satu frekuensi kecil saja. Jadi filternya kalau low pass itu bisa Anda ibaratkan seperti gambar di sini, ada di bagian yang rendah. Kalau high pass berarti disisakan yang bagian tinggi. Kalau band pass disisakan bisa di bagian yang tengah. Kalau pingin hanya tengahnya atau sisanya pinggirnya ya berarti Anda ambil pinggirnya begini. Atau kalau notch itu grafiknya begini. Satu begini terus turun lagi. Jadi hanya menyisakan satu frekuensi sempit saja. Contohnya di sini 50 Hz. Artinya filter ini teman-teman, kalau Anda punya data yang tadi ya, yang besar begitu, dimasukkan low pass, berarti data yang kecil-kecil yang mengikutinya ini nanti akan ikut hilang. Sebaliknya kalau high pass, awalnya datanya begini, dan ada kecil-kecilnya, nah ini sisa yang kecil-kecilnya saja. Contoh-contohnya teman-teman. Itu adalah jenis filter yang perlu kalian pahami dan perlu kalian hafal dan perlu kalian ingat terus. Ada low pass nyisain frekuensi rendah, high pass nyisain frekuensi tinggi, band pass nyisain frekuensi-frekuensi tertentu, dan notch yang hanya menyisakan sisanya saja. Sebentar. Bisa nanti di unggah ulang. Oke. Ini adalah jenis-jenis filter, teman-teman. Oh, waktunya semakin mepet. Kita lanjut ke contoh, teman-teman. Contoh, kita punya data dengan rumus X terhadap T sama dengan sin 2pi 10T ditambah dengan 0,5 sin 2pi 50T ditambah 0,25 sin 2pi 90T. Di sini kalau kita rubah daripada sinyal berbasis waktu menjadi sinyal berbasis frekuensi atau dalam frekuensi domain, bisa kita hitung teman-teman, di sini ada 1, di sini ada 10T, berarti amplitudonya adalah 1 dan frekuensinya adalah 10. Di sini ada 0,5 dan di sini ada 50, berarti kita bisa lihat di sini frekuensinya domainnya adalah 0,5 spektrumnya, dan di sini adalah 50. Dan selanjutnya ada 0,25 dan di sini ada 90, berarti di sini nilainya 0,25 amplitudonya, dan ini adalah 90 Hz. Nah, ketika kita ingin mengambil komponen 10 Hz, maka filter apa yang paling logis? Low pass, high pass, band pass, atau notch? Jawabannya sebenarnya ada dua. Bisa low pass atau bisa notch. Kenapa? Kalau dalam low pass berarti kita ibaratkan dia dikali dengan gambar yang seperti ini misal. Low pass dengan cut off frekuensi 40 Hz. Artinya data yang ada di kiri itu disisakan, data yang ada di kanan itu dihapus. Berarti dengan adanya low pass filter, maka kita menghapus yang 50 Hz, menghapus yang 90 Hz, disisakan yang 10 Hz saja. Sebaliknya, kalau kita mau menyisakan hanya yang 50 dan 90, maka kita bisa buat high pass filter yang bersifat cut off-nya 40. Cuma bedanya kalau yang ini dihapus, yang ke kanan disisakan. Jadinya teman-teman, menggunakan low pass filter, kita bisa dapat sisa yang rendah frekuensinya. Kalau kita pakai high pass filter, kita dapat sisa yang tinggi frekuensinya.
Dan dalam konteks jawaban kita atau kebutuhan kita, dia adalah low pass. Nah, kita coba lihat selanjutnya harusnya contoh yang lain, teman-teman. Nah, ini adalah contoh konsep daripada low pass filter. Low pass filter itu menyisakan frekuensi yang rendah. Contohnya di sini di bagian kiri atas itu saya punya dengan frekuensi 3, 15 sama 27. Sehingga bentuknya warna biru muda yang mungkin agak sedikit kebel karena opacity-nya dan warnanya tidak terlalu thick. Nah, ketika kita aplikasikan low pass filter, maka dia sisa hanya yang kecil saja cut off-nya. Seperti contoh di sini 3 Hz. Berarti gambar yang warna biru muda berubah menjadi warna oranye saja sinyalnya. Kalau high pass, sebaliknya teman-teman. Anda punya data warna biru muda, Anda ingin ambil yang 15 dan 27 saja. Maka yang biru muda ini nanti akan berubah menjadi oranye. Karena sinyal yang bersifat panjang itu hilang. Sisanya sinyal yang bersifat cepat. Anda pasti lihat di bagian kiri bawah, kalau low pass yang kotak di bagian kiri, kalau high pass yang kotak atau yang ada nilainya yang naik begini itu di bagian kanan. Nah, kalau low pass ini ada fungsinya ya, digunakan untuk mengambil data dengan komponen atau frekuensi yang rendah. Tapi kalau cut off-nya terlalu rendah, target akan ikut rusak. Tapi kalau cut off-nya terlalu tinggi alias ke kanan, noise-nya akan tetap lolos. Jadi harus pas di mana. Sama seperti ini. High pass itu menekan tren yang rendah atau biasanya menekan yang namanya linear trend atau drift. Nah, kita ingin tahu deteksi getaran cepat atau transient movement namanya. Tapi sayangnya kalau misalnya kita pakai high pass filter, data-data yang bersifat fisik yang periodenya panjang bisa jadi ikut hilang. Tapi ingat ya teman-teman, kalau low pass sisa frekuensi rendah, gambarnya dari yang apa eratik atau apa ya eratik itu bahasa Indonesianya ya, yang banyak sekali naik turunnya itu hanya menjadi sebuah ya data yang tenang seperti warna oranye dan sebaliknya kalau high pass itu memang malah tinggal menyisakan erratic behavior-nya atau dari yang biru begini menjadi hanya yang oranye lurus tetapi ada apa namanya fluktuasi naik turun dengan cepatnya itu tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk mencoba mencari rata-rata apabila kita ingin melakukan band pass filter itu tadi. Sering disebut sebagai smoothing. Dari yang warna biru muda menjadi warna oranye atau yang warna hijau. Oranye itu namanya adalah moving average, tetapi yang paling bagus bukan moving average, tetapi yang namanya adalah Savitsky-Golay, teman-teman. Saya tidak akan menjelaskan secara matematik, kalian akan pusing, tapi intinya adalah dua contoh ini disebut sebagai contoh dari band pass filter atau band pass filter. Sama-sama filtering yang gunanya adalah untuk membuat datanya lebih halus atau smooth, tetapi tidak menghilangkan tren ataupun tidak menghilangkan data-data yang sekiranya mewakili keadaan fisiknya. Kalau yang tadi kan Anda bisa lihat tuh, yang biru ke oranye, sinyal tinggi, sinyal rendahnya jadi hilang. Kalau dari biru ke oranye yang ini, sinyal tingginya jadi hilang. Tapi menggunakan moving average dan moving average berbasis teorema dari Savitsky-Golay, kita nanti bisa menyisakan baik itu tinggi atau rendahnya, tapi tidak terlalu eratik alias terjadi proses smoothing. Selanjutnya teman-teman, ini beberapa contoh dari workflow-nya. Ketika kita punya data dan kita ingin melakukan filtering, kita harus ngeplot datanya dulu. Kita cek satuannya, kita cek gap-nya.
Kalau sudah kita identifikasi targetnya itu mau mewakili gelombang yang apa, satuannya apa, frekuensinya berapa. Baru setelah itu kita pilih filter dan cut off-nya, dan tentu tulis alasannya kenapa harus begitu. Dan yang keempat, kalau sudah selesai di cut off, dibandingkan tuh data sebelum dan sesudah, baik secara time domain dan frekuensi domain. Dan terakhir, yang diperlukan, laporkan perubahan parameternya. Misal, frekuensinya sama nggak, amplitudonya sama nggak, sisa yang terjadi di mana saja, sesuai nggak dengan harapan kita. Dan yang penting adalah filtering itu bukan mengganti komponen fisik dari datanya, tetapi memilih komponen fisik yang mau kita pertahankan dan komponen yang mau kita highlight. Bahasa di sini adalah filter tidak boleh mengganti argumen fisik, tetapi hanya membantu mengungkap komponen yang sekiranya memang relevan. Di sini sebetulnya ada mini lab di kelas, teman-teman, tapi karena keterbatasan waktu, mini labnya akan saya berikan di pekan depan. Kita akan lanjut ke contoh aplikasi dari Geomatika, baru setelah itu penjelasan tugas dan akan kita tutup. Yang pertama, teman-teman, adalah contoh aplikasi Geomatika itu tide gauge, seperti yang saya pernah jelaskan tadi. Low pass itu adalah untuk proses variasi rendah, dan high pass untuk event cepat. Coba contoh di bagian kiri bawah, teman-teman. Kiri bawah ini adalah dua data yang saya olah sendiri, bagian dari disertasi saya dan bagian dari pekerjaan yang sedang saya lakukan untuk, ya, salah satunya lulus S3. Di bagian kanan, itu adalah data yang bersifat low pass, jadi data yang tersisa adalah data yang besar-besar saja, sedangkan data yang bagian kiri itu bersifat high pass, yang mana bisa Anda lihat ketika sudah dihilangkan data yang bersifat besar itu, ketika ada sesuatu yang besar sekali, seperti di kanan garis yang warna pink, itu berarti ada sesuatu. Contoh di bagian kiri itu adalah identifikasi yang saya produksi ketika saya mendeteksi ada tsunami setelah gempa besar di Kamchatka beberapa bulan yang lalu di tahun 2025. Itu adalah contoh dari type gauge. Contoh lain untuk GNSS, high pass itu untuk identifikasi getaran, low pass untuk membuat posisi stabil. Kalau LIDAR atau sonar adalah filter untuk melihat mana yang point cloud dan mana yang noise, mana yang batimetri dan mana yang gangguan, ikan misal atau ada gangguan-gangguan lain, dan remote sensing filter untuk melihatkan tekstur dan noise-nya. Itu adalah contoh dari aplikasi Geomatika. Semua contoh itu punya pertanyaan yang sama, teman-teman. Kalau Anda punya data, data apa yang ingin dipertahankan dan data apa yang ingin dihilangkan atau ingin ditekan. Itulah fungsi dari si filternya. Kita akan tutup dengan dua, teman-teman. Ini menilai kualitas saya sampaikan di pekan selanjutnya saja. Ada dua yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Yang pertama adalah tugas individu yang dikumpulkan Senin pekan depan. Tugasnya adalah nanti akan saya berikan data sintetik atau data buatan saya ya. Ada 3 jenis datanya. Silakan pilih salah satu. Tidak boleh sama, kalau bisa antara satu NIM dengan NIM selanjutnya. Kalau misal mau nanti akan saya bagi, jadi kelasnya ada 30 sekian orang, akan saya bagi belasan orang data satu, belasan orang data dua, belasan orang data tiga. Atau kalau kalian yang mau pilih sendiri silakan, yang penting harus imbang. Nanti menggunakan data itu silakan lakukan filter. Tampilkan minimal 2 grafik, grafik sederhana tadi raw dan grafik filterednya, dan terapkan minimal 1 filter, terserah mau low pass atau high pass. Jelaskan cut off-nya bagaimana, dan hitung nanti minimal 2 parameter sebelum dan sesudah filternya, amplitudonya, periodenya, RMS atau SNR-nya. Nanti Anda bisa pakai Excel kalau bingung, kalau mau pakai Python boleh, tapi kalau bisa pakai MATLAB. Tapi kalau ternyata susah semua, ya udah pakai perhitungan manual, gambar, ya nggak apa-apa. Yang penting adalah kalian bisa melakukan proses filtering secara sederhana. Deadline-nya Senin pekan depan, 1 jam sebelum kelas. Itu saja teman-teman, ada sebenarnya exit survei dari saya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kalian jawab.
Tetapi karena keterbatasan waktu, ini akan saya tanyakan di awal pekan depan. Tapi tolong sekarang kita punya 3 pertanyaan. Yang pertama, bagi ketua kelas atau yang sedang mengganti, saya propose pengganti pekan 14 adalah Sabtu ini jam 1 sampai jam 3 sore. Tolong kalau bisa disampaikan, kalau nggak bisa juga tolong disampaikan. Kalau misal tidak bisa, tolong nanti disampaikan bisanya kapan. Selanjutnya, tolong waktunya dan juga bantuannya untuk mengisi exit survei yang ada di bagian kanan bawah, bagian tengah bawah, teman-teman. Kalau ternyata nanti tidak ada waktu untuk mengisi, akan saya minta untuk mengisi lagi. Nah, tapi seperti biasa, mari kita absen terlebih dahulu, yaitu di bagian sini. Sekian dari saya, teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Kalau misal ada yang mau membantu saya langsung untuk mengisi yang namanya exit survei, boleh sekali. Saya kemarin memarahi angkatan 2023 ya, karena tidak ada yang menghormati saya untuk mengisi exit survei. Padahal tujuan saya adalah agar kuliah saya ini menjadi lebih baik. Ada dosen yang tidak suka minta kayak gini, tapi ada dosen yang ingin dengar dari kalian review kuliahnya malah tidak dipakai dengan baik. Jadinya ya, ya buat apa begitu kan? Itu saja. Seperti biasa, teman-teman, kita bisa langsung absen sebentar. Saya harus cek. Izin Pak, untuk kode QR-nya itu expired Pak. Ya, saya tahu. Sebentar ya. Lagi saya ini dulu. Gimana Mas Absalom? Izin Pak, sebelumnya saya baru masuk lagi karena tadi nggak bisa masuk karena butuh password Pak. Eh, saya Butuh password. ya tadi itu pas masuk butuh password Pak. Password Zoom-mu, Mas. Itu. Iya Pak. Izin bertanya Pak, Ya, minggu kemarin kan saya sakit ya Pak dan dirawat dan ada tugas yang waktu itu belum saya kumpulkan. Nah pada saat saya mau kumpulkan posisi saya di rumah sakit Pak dan saya tidak memegang laptop sama sekali. Itu bagaimana ya Pak? Dan Bapak udah memberikan waktu, cuman pada saat Bapak menambahkan waktu itu saya juga masih dalam keadaan dirawat juga Pak. ya. Pengenmu gimana? Eh, Kalau hari ini saya kumpul, bagaimana Pak? Ya nggak apa-apa. Atau menggantikan tugas baru atau bagaimana Nah, Pak? pertanyaan besarnya adalah kenapa Anda baru ngomong di kelas? Kenapa nggak langsung disampaikan ketika Anda sudah selesai? Sebentar ya, ini Zoom-nya saya matikan dulu rekamannya.